Halo, selamat datang di Erlangga Social Responsibility yang dipersembahkan oleh Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu pitch deck. Pitch deck adalah sebuah metode untuk menyederhanakan sebuah presentasi yang diperuntukkan untuk mencari pendanaan dan investor. Di video kali ini, saya juga dibantu oleh teman-teman saya yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut apa itu pitch deck. Silakan disimak. Sebagai bagian awal pembuka, kalian bisa menampilkan nama serta logo perusahaan yang akan Anda dirikan. Kemudian di bagian bawah, kalian juga bisa menampilkan sedikit deskripsi mengenai apa perusahaan yang akan Anda dirikan. Di sini kami mencontohkan kami akan mendirikan sebuah perusahaan aplikasi yang bisa mempermudah proses pembelajaran secara online. Kemudian di slide selanjutnya, kalian bisa menampilkan problems atau masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Sebagai contoh di sini dalam hal pembelanjaan adalah ketidaknyamanan. Kemudian lain-lain sebagainya kalian bisa menambahkan sesuai dengan usaha yang Anda geluti. Kemudian di slide selanjutnya kalian bisa menampilkan solution. Solution ini adalah solusi yang dihadirkan oleh perusahaan yang akan Anda dirikan terhadap masalah yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, seperti one click shopping. Kemudian Anda juga bisa berbagi dengan adanya aplikasi ini. Selanjutnya, slide 4, traction. Pada slide ini, jika bisnis sudah berjalan, maka tunjukkan perkembangan bisnis Anda. Sebagai contoh, pertumbuhan jumlah orders atau pesanan yang diterima perusahaan setiap bulannya. Hal ini dapat didukung dengan data sebagai berikut. Januari 2020, perusahaan telah menerima 1.200 orders. Februari 2020, perusahaan telah menerima 1.500 orders, dan Maret 2020, perusahaan telah menerima 1.800 orders. Lalu, selanjutnya, slide 5, matrix atau alat ukur. Alat ukur dapat berupa dua, finansial dan non-finansial. Anda dapat menunjukkan ke investor apa yang menjadi alat ukur dari pertumbuhan startup Anda. Sebagai contoh non-finansial, pertumbuhan jumlah pelanggan setiap bulan sebesar 20%. Sedangkan contoh dari finansial, pertumbuhan pendapatan setiap tahun sebesar 5%. Lalu, slide 6, our products. Pada slide ini, Anda bisa menunjukkan foto MVP atau produk jadi dari startup yang sedang Anda kembangkan. Sebagai contoh, ini adalah tampilan dari Marbot Apps for Customer dan Marbot Apps for Marbot Masjid. Jika startup Anda sudah mengembangkan sampai ke dashboard internal perusahaan dan fitur lain semacamnya, ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkannya kepada investor. Oke, kita lanjutkan dari slide sebelumnya. Jadi di slide ini kita akan membahas mengenai bisnis model, yaitu bagaimana startup Anda mendapatkan uang atau revenue yang nantinya dapat kemudian menjadi profit. Dan bisnis model akan menentukan bagaimana proyeksi dan seberapa pertumbuhan startup Anda bisa dicapai. Dan bisnis model di sini ada 25, dan sebagai contoh di sini ada Marbot Finance, yaitu dengan bisnis model online grocery, yang artinya model bisnis dengan menjual barang sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga dengan multi vendor, seperti itu. Dan dapat dilihat pada slide, terdapat gambar Marbot Finance dengan beberapa total revenue, dan kemudian muncul pertanyaan, how we get money? Nah, yaitu dengan cara profit margin pada setiap transaksi dikalikan dengan jumlah transaksinya. Next. Dan di sini what we need. Maksudnya adalah memberitahu kepada investor berapa jumlah pendanaan yang Anda butuhkan dan akan dipergunakan untuk apa uang tersebut. Lalu, jelaskan kepada investor pencapaian apa saja yang dapat diraih startup Anda dalam beberapa tahun yang akan datang. Di sini funding requirement-nya sebagai contoh adalah 2,5 M, dan di sini for use-nya akan dipergunakan untuk warehouse distribution, inventory, pengembangan produk, network expansion, dan Surabaya market reach. Gitu.
atau ya rekrut tim. Dan di sini selanjutnya untuk slide 9, our team. Pada slide ini tunjukkan ke investor tim inti dari startup yang ingin Anda kembangkan, nama anggota tim, beserta peran dalam proses pengembangannya. Gitu. Setelah kita mengetahui bagaimana cara buat pitch deck yang baik, maka langkah selanjutnya dalam memperoleh pendanaan investor adalah dengan perhatikan tahapan capital request berikut ini. Tahap pertama adalah tahap seeding. Di sini startup sudah memiliki konsep produk atau jasa yang akan dibuat. Tahap kedua adalah tahap product development. Di sini startup sudah memiliki prototipe produk atau jasa yang dalam beberapa kasus sudah tersedia secara komersial. Tahap ketiga adalah product shipping. Di sini produk atau jasa tersebut sudah di-launching dan mulai digunakan oleh masyarakat. Dan tahap terakhir adalah tahap profitable, di mana startup sudah mulai menuai laba atas operasional bisnisnya. Nah, kemudian apa sih yang jadi keberhasilan kunci dari sebuah startup untuk memperoleh funding? Pada umumnya investor akan membuat suatu daftar keunggulan kompetitif dari sebuah startup yang membuat mereka tertarik untuk mendanai. Setiap faktor akan diberi bobot sesuai dengan kualitas tantangannya. Pertama adalah kredibilitas tim manajemen, misal karakter dan pengalaman si founder. Faktor kedua adalah target market apa yang akan ditangkap dari bisnis ini dan potensial revenue yang akan di-generate. Faktor ketiga adalah faktor kompetisi. Sekuat apakah kompetitor yang sudah ada sekarang dan hambatan apakah yang mungkin akan muncul. Faktor keempat adalah seberapa banyak sales channel yang memungkinkan untuk diakuisisi. Faktor kelima adalah ada di tahap maturitas mana startup ini sekarang berada, dan faktor terakhir adalah seberapa besar kebutuhan dana yang diusulkan dalam pitch deck. Semoga penjelasan tadi dapat membantu teman-teman untuk mengerti lebih jauh tentang apa itu pitch deck. Jangan lupa untuk mencek video tutorial lain dari Erlangga Social Responsibility. Terima kasih.